Tapi topik kali ini lebih kepada bagaimana em, dasar hukum dan juga teori dan juga konsep-konsep yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Barangkali nanti untuk sharing sessionnya bisa bersama dengan Bu Raka juga terkait apa namanya implementasi dan juga pengalaman yang pernah dirasakan di BPSDMPU. Jadi, barangkali Bapak Ibu sendiri yang hadir di kegiatan Zoom hari ini, ada yang mungkin pekerjaannya salah satunya adalah ngurusin Anjab dan ABK. Anjab ABK ini, dasar hukumnya yang masih berlaku saat ini adalah Permen Pan RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman Anjab dan juga ABK. Kalau kita kupas tuntas, apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan itu sebetulnya adalah proses pengumpulan data-data atau informasi terkait jabatan tersebut ya, di mana di instansi pemerintah itu ada beberapa kelompok jabatan. Pertama ada jabatan pimpinan tinggi atau biasa kita kenal sebagai jabatan struktural. Kemudian juga yang kedua ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini ada yang jabatan yang keahlian, yang ada ahli muda, pertama, made, dan seterusnya. Kemudian juga ada yang ahli Jafung keterampilan. Mungkin ada pemula, terampil, kemudian penyelia, dan juga mahir ya. Dan yang terakhir ada juga jabatan administrasi atau juga disebut jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum. Nah, dari ketiga jabatan itu diperlukan untuk proses namanya analisis jabatan atau dalam prosesnya kita menyusun namanya dokumen informasi jabatan, di mana di dalam dokumen informasi jabatan itu terdiri data-data terkait jabatan tersebut. Barangkali untuk penyusunan anjab dari setiap jabatan ini punya kekhususan tersendiri. Contohnya mungkin kalau jabatan struktural pasti kan hasil beban kerjanya pasti nilainya satu. Kemudian untuk jabatan fungsional sudah ada ketentuannya tersendiri dari masing-masing instansi pembina untuk uraian tugas maupun sampai ke hasil kerja maupun sampai ke volume kerja itu juga sudah ada ketentuan dari instansi pembinanya. Kemudian juga yang terakhir untuk jabatan administrasi itu karena tidak ada pakem sendiri dari ketentuan PAN RB ataupun PKN, jadi setiap unit organisasi bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dan yang poin kedua adalah beban kerja. Analisis beban kerja di sini adalah tools atau metode untuk bisa kita menghitung berapa sih kebutuhan SDM dalam satu unit organisasi. Nah, sebetulnya Anjab dan ABK ini hanyalah sebuah part kecil dari milestone yang agak lebih besarnya itu adalah ketika untuk menyusun kebutuhan pegawai, di mana untuk menyusun kebutuhan pegawai itu ada beberapa uh, dokumen yang perlu Bapak Ibu lengkapi, yang tentunya dokumen kebutuhan pegawai ini yang nanti akan disampaikan kepada PAN RB ataupun BKN sebagai kebutuhan pegawai, yang mana pertama kita harus menyusun namanya informasi jabatan dalam proses analisis jabatan yang kita identifikasi terlebih dahulu dari uraian tugas dan juga fungsi dari SOTK atau mungkin Bapak Ibu mengenalnya dengan organisasi dan tata kerjanya di unit organisasi masing-masing. Baru di langkah kedua itu kita melakukan analisis beban kerja untuk menghitung berapa sih beban kerja yang dibutuhkan atau beban kerja kita dalam satu unit organisasi oleh jabatan tersebut sehingga muncul nanti hitungannya berapa sih kebutuhan yang harus kita penuhi untuk jumlah pegawainya yang kemudian dipetakan dalam sebuah dokumen namanya peta jabatan. Adapun untuk beban kerja, analisis jabatan ataupun analisis beban kerja ini ada beberapa kegunaannya ya, karena dalam hal ini ketika kita sudah mengetahui berapa kebutuhan SDM dalam suatu unit organisasi, kita juga bisa merencanakan dalam beberapa tahun ke depan. Karena kan untuk pedoman Anjab dan ABK disebutkan bahwa analisis jabatan itu diupdate selama 5 tahun sekali untuk analisis jabatannya atau data-data uraian jabatannya, sedangkan untuk analisis beban kerja itu diupdate setiap 1 tahun sekali. Nah, kenapa 1 tahun sekali? Karena dalam form beban kerja itu kita menghitung beban kerja ataupun output kerja suatu jabatan dalam 1 tahun ke depan. Jadi makanya untuk proyeksi, misalkan proyeksi kebutuhan dalam 5 tahun ke depan, proyeksi kebutuhan SDM dalam 5 tahun ke depan, ada proyeksi ketika di dalamnya ada untuk seleksi rotasi, mutasi, atau mungkin ada pegawai yang pensiun, kemudian ada juga pegawai yang masuk. Jadi salah satu poin yang manfaat dari Anjab dan ABK ini, pertama kita bisa digunakan untuk program seleksi rotasi itu untuk di unit kerja Bapak Ibu. Kemudian juga tentu yang kedua kita bisa menghitung berapa sih kebutuhan real pegawai gitu. Jangan karena untuk merekrut pegawai kan kaitannya juga dengan penganggaran SDM ya. Karena itu cukup besar juga untuk operasional SDM. Jadi kita perlu mengetahui berapa sih kebutuhan realnya, bukan berdasarkan angka kira-kira.
Dan yang terakhir, salah satu kegunaannya untuk penataan atau penyempurnaan struktur organisasi. Mungkin di sini peserta yang ikut ada yang unit organisasinya atau kementeriannya atau instansi lembaganya terdampak dari perubahan struktur organisasi, perubahan kementerian dari ketentuan Perpres 140 tahun 2024. Mungkin ada kementerian yang tadinya satu kemudian lebur menjadi beberapa kementerian, ada juga mungkin dalam satu kementerian tadinya mungkin ada 5 eselon 1, kemudian berubah menjadi sekian eselon 1. Nah, dalam hal itu kan berarti kan secara wadahnya berubah, jumlah wadahnya berubah. Nah, di dalam wadah itu butuh berapa orangnya juga tentu pasti akan berdampak. Jadi dalam hal ini perlu namanya dilakukan penyusunan analisis beban kerja. Nah, untuk penyusunan Anjab dan ABK sebetulnya adalah sesuatu sekuen yang sama gitu. Ketika kita menyusun Anjab, berarti kita melaksanakan juga namanya analisis beban kerja. Karena dalam outputnya itu, kita menghasilkan output yang sama, yaitu dokumen informasi jabatan yang seperti Bapak Ibu lihat, di mana dokumen informasi jabatan itu terdiri dari 17 poin. Data-datanya berkisar terkait informasi jabatan tersebut, misalnya jabatan tersebut namanya apa, kemudian instansi pembina siapa, kualifikasi pendidikannya apa, kemudian juga tugas pokok sampai ke beban kerjanya itu seberapa banyak, sampai ke syarat-syarat dari jabatan tersebut, baik secara kompetensi, misalkan harus ikut pelatihan apa, dan juga mungkin syarat-syarat yang lainnya yang sifatnya physically. Dan yang terakhir mungkin ada terkait kelas jabatannya. Jadi sebetulnya ketika Bapak Ibu melaksanakan penyusunan Anjab dan ABK itu adalah Bapak Ibu mengerjakan satu dokumen namanya adalah informasi jabatan. Nah, dalam menyusun informasi jabatan di dalamnya ada proses analisis beban kerja, di mana analisis beban kerja ini tadi sudah disampaikan ya, adalah suatu metode untuk bisa menggambarkan berapa sih kebutuhan SDM di unit kerja Bapak Ibu. Nah, di PAN-RB itu sendiri ada beberapa metode yang diperkenalkan. Itu ada metode ABK untuk pendekatan hasil kerja, pendekatan objek kerja, pendekatan peralatan kerja, dan yang terakhir adalah pendekatan tugas petugas. Namun biasanya yang lazim digunakan di instansi pemerintah itu adalah pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan tugas petugas. Kenapa? Karena pendekatan ini itu cocok untuk perhitungan kebutuhan pegawai yang memang hasil kerjanya itu beragam. Mungkin ada yang Bapak Ibu di sini sebagai jabatan tertentu, output kerjanya ada berupa laporan, ada yang berupa kegiatan, ada yang berupa layanan, dan seterusnya. Jadi untuk metode ini yang paling cocok untuk menghitung beberapa kebutuhan pegawai. Nah, untuk pelaksanaan analisis beban kerja itu ada form yang perlu Bapak Ibu isi. Contohnya di layar Bapak Ibu pertama adalah uraian tugas. Di mana tadi uraian tugas untuk jabatan fungsional tentu itu akan berbeda juga dengan jabatan pelaksana. Karena jabatan fungsional uraian tugasnya itu sudah ada given ya dari instansi pembinanya masing-masing. Sementara untuk jabatan pelaksana itu tidak ada ketentuannya yang dibakukan apakah analis BMN ini di setiap unit organisasi tugasnya harus ABC dan seterusnya, tapi dikembalikan lagi kepada unit organisasi Bapak Ibu yang memang apa sih relevansinya tugas Bapak Ibu sebagai analis BMN contohnya khususnya di jabatan pelaksana. Jadi bisa jadi analis BMN di kementerian satu atau di unit kerja satu dan di unit kerja lainnya bisa berbeda ya uraian tugasnya karena mungkin cakupan organisasinya juga berbeda. Kemudian yang kedua adalah hasil kerja. Hasil kerja ini berupa bentuk outputnya. Bentuk outputnya apakah berupa daftar, berupa laporan, berupa dokumen, ataupun berupa kegiatan. Dan yang ketiga itu adalah waktu penyelesaian rata-rata. Waktu penyelesaian rata-rata ini adalah waktu yang Bapak Ibu kerjakan untuk mengerjakan suatu uraian tugas yang nanti ada outputnya berupa tadi apa. Misalkan ada pelaksanaan tugas untuk menyusun perencanaan kebutuhan SDM dalam 1 tahun ke depan. Outputnya adalah dokumen rencana kebutuhan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu dokumen rencana kebutuhan itu berapa lama sih ketika kita idealnya tidak mengerjakan hal tersebut tanpa disambi-sambi dengan pekerjaan yang lain. Jadi, kita menghitung waktu penyelesaian rata-rata. Yang kemudian yang keempat adalah waktu kerja efektif. Waktu kerja efektif ini sudah ada ketentuannya di Kemenpan RB, di mana waktu kerja efektif itu kita menghitung hari kerja efektif dikaitkan dengan jam kerja efektif. Hari kerja efektif itu berapa? Kita dalam 1 tahun, kita 1 tahun ada 365 hari, ketika dikurangi dengan waktu-waktu libur dan lain sebagainya, itu menghasilkan 235 hari. 235 hari ini kemudian dikalikan dengan jam efektif bekerja.
Bapak Ibu mungkin dalam satu hari itu bekerja dalam 8 jam, tapi tidak serta-merta 8 jam Bapak Ibu mantengin laptop atau mungkin bekerja di lapangan ya, tapi ada beberapa waktu yang dialokasikan menghilang ataupun ketika kita contohnya beristirahat, melepas penat dan lain sebagainya. Dan ini juga sudah diatur dalam Kemenpan RB tersebut bahwa untuk PNS itu allowance-nya adalah sebanyak 30%. Jadi dalam waktu 8 jam kerja, Bapak Ibu tuh hanya efektif bekerja selama 70%-nya atau secara dibulatkan kita hitung adalah 5,5 jam. Sehingga dalam satu tahun Bapak Ibu mungkin efektif bekerjanya hanya 1.250 jam. Ini minimal ya, minimal. Jadi bisa lebih dari 1.250 jam karena allowance ini kan bisa berbeda-beda ya. Mungkin di ketentuan 30, tapi realitanya kok kadang kita juga suka ngelembur atau mungkin suka ada pekerjaan di hari weekend, dinas di weekend dan lain sebagainya. Dan juga untuk mungkin sebagai informasi juga ya bahwa eh, Kementerian Keuangan juga punya allowance-nya sendiri berbeda dengan PNS yang pada umumnya di mana untuk di Kementerian Keuangan itu juga allowance-nya adalah sebanyak 25%. Jadi memang lebih sedikit ya dibanding PNS pada umumnya. Tapi ini hanya sebagai informasi aja. Tapi untuk bagaimana proses pelaksanaan untuk ABK-nya tentu sama persis ya bagaimana prosesnya baik itu di Kemenq ataupun di kementerian-kementerian atau instansi lembaga lainnya. Nah, itu jadi dalam form ABK ini tadi waktu kerja efektif itu kita menghitung berdasarkan ketentuan yang sudah diatur adalah 1.250 jam minimal dalam satu tahun. Kemudian beban kerja di sini adalah berapa sih output yang dihasilkan. Misalkan tadi contoh uraian tugas yang pertama adalah menyusun rencana kebutuhan pegawai dalam satu tahun. Misalkan ada satu, dalam satu tahun ya berarti kita hitungnya adalah satu. Nanti dari situ baru kita hitung berapa pegawai yang dibutuhkan dengan mengkalikan beban kerja dikalikan dengan waktu penyelesaian tadi untuk satu output dibagi dengan waktu kerja efektif yang 1.250 jam. Kemudian nanti muncul perhitungannya berapa yang kemudian kita jumlahkan untuk setiap uraian tugasnya. Nah, barangkali ini contoh yang pernah kami dampingi ya gitu. Nanti ada hasil akhirnya adalah rekapitulasi beban kerja ketika kita menyusun analisis beban kerja. Misalkan ada nama jabatannya analis BMN, terus kemudian di dalam satu unit organisasi itu ada beberapa unit organisasi di mana analis BMN-nya di masing-masing memiliki satu. Kemudian lain seterusnya, data kita hitung untuk jabatan pelaksana saja, contohnya di dalam satu unit organisasi itu ada sekian yang kita butuhkan. Nah, tapi di sini nanti kita perlu divalidasi juga tentunya validasi ketika dalam penyusunan formnya, data dukungnya, ketika misalkan kita menyusun oh beban kerja kita dalam satu tahun, misalkan untuk dokumen perencanaan kebutuhan itu hanya satu, itu validasinya apa. Kemudian juga waktu penyelesaiannya ternyata hanya butuh waktu 1 minggu. Nah, 1 minggu ini validasinya apa? Tentu itu proses-proses yang perlu kita lalui dalam penyusunan ANJAD dan ABK. Nah, mungkin barangkali ini ada sedikit hal-hal yang perlu diperhatikan karena berdasarkan pengalaman kami ketika mendampingi instansi pemerintah dalam melaksanakan ANJAD dan ABK, yang pertama adalah dalam perhitungan di form analisis beban kerja. Itu sudah disebutkan ya bahwa waktu efektif kita adalah 1.250. Hanya saja seringkali kami melihat bahwa ada instansi pemerintah yang ketika menghitung form ini itu tidak menggunakan angka 1.250 gitu. Jadi dia menggunakan waktu efektifnya di luar 1.50 mungkin dia menghitung tersendiri gitu. Jadi hasilnya tentu nanti akan berbeda gitu ketika kita tidak menghitung dengan berdasarkan pedoman waktu efektif 1.250. Karena kan kita untuk form beban kerja ini kita menghitung untuk satu tahun ya, untuk satu tahun sehingga waktu efektif kita yang masukkan di sini harusnya adalah 1.250 ataupun waktu efektif dalam kerja satu tahun. Kecuali kalau misalkan kalau di lingkup swasta, mungkin di lingkup apa namanya umum, kita bisa aja mengkotak-atik waktu efektif kerja ini karena waktu bekerjanya untuk menghitung beban kerjanya tidak semata-mata hanya untuk satu tahun saja. Itu hal pertama mungkin yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ANJAD dan ABK karena ini sering kali ditemui di penyusunan ANJAD dan ABK di instansi pemerintah. Dan yang kedua adalah terkait perubahan nomenklatur jabatan fungsional. Jadi mungkin beberapa Bapak Ibu di instansinya masing-masing punya Javung yang terdiri dari dari macam-macam instansi pembina dan ketika harus menyusun ANJAD dan ABK kita mesti update dengan peraturan dari instansi pembinanya itu sendiri.
Contohnya di sini adalah terkait Jafung di bidang keuangan negara. Yang mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya bahwa Jafung-Jafung yang dahulunya mungkin nama-namanya di sebelah kiri ini ada analis anggaran, ada pemeriksa pajak, pemeriksa bea cukai, dan sebagainya, itu sudah disederhanakan, digabungkan menjadi satu nama jabatan, itu namanya adalah analis keuangan negara. Nah, kemudian ketika ada apa namanya mandat yang dibakukan oleh PAN RB terkait perubahan nomenklatur ini, kita harus mengecek kepada dasar hukum ataupun peraturan perundangan dari turunannya, peraturan perundangan turunannya khususnya dalam hal ini peraturan di instansi pembinanya sendiri. Jadi dalam hal ini ketika kita misalkan melihat, oh ternyata di PAN RB, di Permen PAN RB yang mengatur terkait Jafung di bidang keuangan, itu ada informasi bahwa Jafung ini sudah berubah nomenklatur. Perubahan nomenklatur tentu mungkin bidang tugasnya akan berubah, uraian tugasnya akan berubah, mungkin juga tuntutan pekerjaannya akan berubah. Dan juga bagaimana perhitungan, mungkin tadinya perhitungan apa namanya kredit, perhitungan kinerjanya akan berubah, juga akan berdampak. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu misalkan ada tugas untuk melakukan Anjab dan ABK, perhatikan untuk penyusunan Anjab dan ABK di jabatan fungsional. Apakah ada perubahan nomenklatur ataupun perubahan ketentuan dari instansi pembinanya. Jadi harus mengecek dari peraturan instansi pembinanya. Contoh, dalam hal ini itu peraturan yang tertulis terjabar lagi lebih rinci itu adalah di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang keuangan negara. Jadi dalam menyusun peraturan Anjab dan ABK, karena memang semua kita udah bagi font peraturannya ada, jadi kita tetap ikuti apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi ini barangkali yang perlu diperhatikan. Yang kedua ya, tadi selain waktu efektif, yang kedua adalah kita harus update terkait dasar hukum dari instansi pembina. Kemudian yang ketiga, ini juga sama, poinnya adalah kita harus update juga terkait apa namanya dasar hukum yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah. Kalau yang ini kita case-nya adalah terkait jabatan pelaksana. Jadi kalau dari peraturan PAN RB, terkhususnya dari Kepmenpan nomor 11 tahun 2024, itu juga ada mandat baru bahwa ada namanya penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya mengenal nama jabatan pelaksana dengan nama analis atau pengelola data, pengelola bahan, atau juga mungkin pengolah, pengadministrasi, dan yang lainnya. Ternyata dari mandat yang baru ini sudah istilahnya mungkin disederhanakan gitu ya, nama-namanya menjadi nama yang lebih umum. Nah, mungkin ini ada salah 4 contoh gitu dari sekian banyak nama jabatan pelaksana yang berubah. Contohnya di sini ada penata layanan operasional, dia untuk kualifikasinya S1 dengan tugas jabatannya lebih kepada tata kelola teknis. Kemudian ada juga penata layanan operasional, kualifikasinya lebih di bawah ini diploma 3, dan juga tugas jabatannya adalah melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis dan seterusnya. Ada sekian banyak perubahan nomenklatur jabatan pelaksana yang sifatnya umum tadi. Mungkin jadi yang dahulunya kita mengenal analis BUMN, analis SDM aparatur untuk jabatan pelaksana itu sudah berganti menjadi nama jabatan yang lain. Dan hal ini instansi Bapak Ibu, instansi pemerintah itu diminta untuk memberikan apa namanya usulan perubahan nomenklatur seperti yang ada dalam contoh. Jadi misalkan sebelah kiri itu kita melihat apa sih nama jabatan yang lama itu. Nama jabatan yang lama ternyata A gitu kan nama jabatannya. Kemudian kualifikasinya apa, terus di unit organisasinya dia penempatannya di mana. Dan kita tulis kelas jabatan existingnya itu berapa, yang kemudian kita akan memberikan usulan kira-kira jabatan tersebut akan berubah ke nomenklatur apa. Contohnya di sini ada berubah menjadi dari analis rencana program dan kegiatan berubah menjadi penata layanan operasional dengan kualifikasinya masih sama-sama S1, tapi mungkin nanti lebih kepada berubahnya adalah uraian tugasnya seperti apa. Karena kan memang tersendiri jabatan pelaksana itu tidak ada aturan bakunya ya bagaimana uraian tugasnya harus ditulis, itu disesuaikan dengan unit kerjanya masing-masing seperti itu. Jadi poin yang ketiga yang harus diperhatikan dalam penyusunan Anjab dan ABK dalam hal ini untuk penyusunan jabatan pelaksana, karena tadi untuk jabatan pelaksana kita tidak diatur bagaimana harus menyusun uraian tugasnya karena dikembalikan pada unit kerjanya masing-masing. Tapi di sini ada mandat bahwa untuk perubahan nomenklatur dengan mengikuti ketentuan dalam Kepmenpan 11. Tetapi kadang misalkan dalam instansi Bapak Ibu ada perlu penyesuaian. Contohnya mungkin ada
pengelola layanan operasional, tapi dia melaksanakan kegiatan teknis yang mana dalam kegiatan teknis itu sebetulnya dibutuhkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, yaitu tidak diploma minimalnya, tapi mungkin S1, karena mungkin dia harus sarjana teknik apa, mungkin arsitektur dan sebagainya. Tapi itu juga bisa kita sesuaikan adjust dengan kebutuhan organisasinya sendiri. Jadi tidak serta-merta, karena kan di sini kita di peraturannya disebutkan minimal diploma. Jadi ketika misalkan dalam realitanya di lapangan yang menjabat adalah kualifikasinya S1, ya berarti masih memenuhi dengan apa namanya tugas ataupun ketentuan jabatan pelaksana tersebut. Karena kan tadi ditulisnya adalah minimal diploma 4, diploma 3. Jadi ketika misalkan dalam tugas tersebut ada jabatan yang memang uraiannya technically dan juga memenuhi harus memenuhi S1, itu bisa juga kita adjust. Jadi tidak serta-merta apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan ini apa namanya kita mesti ikuti gitu, tapi kita juga mengikuti bagaimana ideal dan juga realistisnya. Idealnya seperti apa, tapi ketika kita melihat ke lapangan juga harus realistisnya seperti apa. Itu barangkali untuk hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan ANJAP dan ABK, karena itu yang sering ditemui dalam penyusunan prosesnya. Dan akhirnya untuk ketika Bapak Ibu selesai menghasilkan dokumen informasi jabatan yang di dalamnya uraiannya adalah ada form ABK-nya juga, kemudian didapatkan berapa kebutuhannya, itu kemudian akhirnya kita diperlukan untuk merekap gitu. Rekap formulir usulan kebutuhan pegawai dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi diidentifikasi jabatan pimpinan tingginya butuh berapa, jabatan administrasi berapa, kemudian jabatan fungsional berapa, sampai ke tahun ke-1, tahun kedua, sampai ke tahun kelima. Sehingga kita bisa lihat, oh tahun segini si A naik jabatan, atau tahun sekian ada masuk SDM baru dan seterusnya. Dan yang terakhir itu tentunya adalah kumpulan data existing saat ini dan juga kebutuhan. Jadi supaya kita tahu berapa sih gap yang perlu kita penuhi. Jadi dari situ, ketika kita sudah mengetahui berapa kebutuhan apa namanya untuk mengisi wadah tadi, wadah misalkan unit organisasi tadi yang mungkin sudah ada perubahan struktur organisasi dan sebagainya, itu kita bisa tindak lanjuti dengan perubahan apa kuantitas isi di dalam suatu unit organisasi, kuantitas SDM. Jadi ABK ini bisa kita gunakan dalam rangka evaluasi organisasi. Selain dari perubahan kuantitasnya, kita juga bisa menentukan bagaimana untuk menunjang perubahan kapabilitasnya secara organisasi gitu, menentukan berapa sih apa sih kompetensi barangkali yang perlu diperlukan untuk jabatan-jabatan tersebut. Karena kan tadi dalam informasi jabatan kita tidak hanya menghitung berapa beban kerja, tapi juga kita menentukan apa sih dalam jabatan tersebut itu tuh harus memenuhi kompetensi apa saja. Jadi ketika bicara terkait SDM pasti kita bicaranya secara holistik ya, karena tidak bisa memandang karena kita menyusun ANJAP dan ABK saja tidak hanya menghitung angka-angka saja, tapi kita juga memikirkan bagaimana rencana ke depan. SDM ini harus diarahkan ke mana, mungkin jenjang karirnya, kemudian juga bagaimana rencana pengembangan kompetensinya dan lain-lain. Jadi itu Bapak Ibu barangkali apa namanya yang diperlukan ya dalam penyusunan ANJAP dan ABK ini adalah melihat secara kacamata keseluruhan di pengelolaan SDM, karena memang harapannya dari Pan RB ketika menyusun ANJAP dan ABK ini bisa selaras gitu ya dari mandat peraturan perundangan, kemudian muncul desain organisasi, kemudian setelah itu baru menyusun probis, kemudian membentuklah struktur organisasi atau OTK, setelah itu baru menyusun ANJAP dan ABK untuk bisa menentukan siapa menempati posisi apa. Jadi orang yang tepat di posisi yang tepat itu bisa harapannya bisa menjadi organisasi yang selaras.